jelaskan minggu lalu dalam introduction. Jadi hari ini Bu Ayu akan coba kasih gambaran sebenarnya kalau dalam dunia kerja applying design thinking atau human centered approach ini seperti apa. Silakan Bu Ayu. Oke, terima kasih Pak Adin. Ini kayaknya intronya udah diambil Adin semua sih ya. Jadi saya paling tipis-tipis saja. Iya, sesuai dengan title-nya yang ada di sini. Building Service Design through Human Centered Approach. Jadi sebenarnya topiknya nih mestinya bukan topik yang susah. Mungkin title-nya aja yang rada-rada gimana. Sebenarnya kayak landasan dasarnya atau pola pikir dasar itu adalah tentang human centered atau balik lagi ke user gitu. Nah, ini kenapa saya sebutnya service design karena di sini kita nggak terpaku sama apa yang ada di dalam platform gitu. Kalau misalkan teman-teman tadi sesuai intronya Adin kan product designer yang mungkin secara produk memang dalam bentuk aplikasi gitu. Cuma sebenarnya kalau sudah terjun langsung ke lapangan kita tuh actually building the ecosystem gitu. Jadi kenapa ekosistem? Karena service atau jasa yang kita tawarkan itu nggak literal dari apa yang kita pegang di HP gitu. Jadi benar-benar end to end dari produknya, dari servisnya, dari pengirimannya, dari bagaimana customer tuh perceive sebuah e-commerce, yaitu mungkin ini sekarang konteksnya Blibli. Jadi sangat luas lah. Makanya di sini secara title itu makanya kenapa saya kasihnya tuh service design gitu. Nah, ini mungkin kalau bisa next. Siapa nih yang navigate? Adin. Iya, ini perkenalan dikit. Tadi sebenarnya udah sempat disinggung. Jadi nama saya Ayu. Currently saya bekerja sebagai product designer dan tadi juga udah di-mention udah 5 tahun. Di sini saya belajar banyak sih. Memang sebenarnya dulu tuh historinya saya bukan produk digital ya desainernya. Jadi memang background saya tuh dulu interior designer. Jadi saya juga sempat kerja sama Adin dulu. Sempat kerja secara profesional dari tahun 2014, terus kemudian lanjut kuliah 2016. Nah, habis itu saya baru terjun menggeluti bidang product designer yang field-nya tuh digital gitu. Jadi kurang lebih udah 5 tahun. Dan dulu langsung terjun gitu. Jadi nggak yang langsung punya experience gimana-gimana kemudian langsung masuk Blibli, enggak. Jadi saya waktu itu kayak langsung terjun aja ke waktu itu kayak ada startup lah selama 3 bulan dan itu belajarnya to be honest otodidak semua sih. Dan sekarang apalagi YouTube makin banyak ya konten-konten terkait UI UX, product designer, design thinking, dan itu teman-teman juga kalau mau buka-buka itu bener-bener ada semua di situ gitu. Jadi feel free to belajar mandiri juga gitu kalau emang mau tahu banyak soal design thinking. Nah, ini juga mungkin dari pas tadinya ini saya memang ngambil design management sama interior architecture. Nah, dulu waktu saya ambil interior architecture itu tuh nggak ada to be honest ya, nggak ada term-term kayak design thinking atau apa yang secara metode ya. Tapi sebenarnya ketika kita terjun ke project itu day to day-nya dari kita assessment user-nya seperti apa, lingkungannya seperti apa, ekosistemnya seperti apa, itu sebenarnya sudah understanding the context, which is kalau secara term itu makanya itu starting point dari design thinking-nya juga gitu. Nah, begitu saya design management, itu baru tuh diperkenalkan, oh sebenarnya memang ada term design thinking yang historinya seperti apa, implementnya seperti apa. Nah, ini mungkin ntar lebih detailnya saya jelaskan next ya teman-teman ya. Gitu, oke. Ini rangkuman dari introduction saya. Nah, ini mungkin sekilas since teman-teman di sini kan juga masih perkuliahan ya. Jadi share juga sedikit dulu apa yang saya pelajari. Jadi mungkin teman-teman juga bisa tipis-tipis dapat ini kali ya karena sharing experience aja ya. Jadi kalau ada yang menurut teman-teman bisa relate atau mungkin ada yang teman-teman pikir oh nggak gitu Kak, zaman sekarang udah nggak nyambung misalkan itu feel free to raise aja gitu. Cuma di sini porsi saya mungkin lebih ke sharing experience. Nah dulu waktu belajar di design management ini tuh saya memang belajar secara teoretikal ya, apa itu desain,
apa itu users, design thinking dan segala macam. Cuma memang waktu itu secara konteks kita langsung terjun ke project gitu. Nah, memang project-nya waktu itu tuh project yang sifatnya itu kayak cepat ya. Jadi kita cuma punya waktu 5 hari untuk kita bisa membentuk sebuah produk. Dan produknya tuh bisa macam-macam, karena kita kan dibagi grup-grup ya, hasilnya bisa macam-macam. Tapi core background-nya dan isunya waktu itu adalah bagaimana cara kita bisa mengimprove atau bisa memberikan inisiasi untuk Lancaster. Nah, Lancaster tuh sebenarnya salah satu desa yang lumayan kecil di UK, tapi itu memang desa pelajar gitu sih, karena memang ada salah satu universitas di situ, which is Lancaster University gitu. Jadi memang desanya kecil dan banyak itu pelajar. Nah, karena memang kota pelajar, jadi apa namanya, banyak orang internasional juga. Ada yang dari Asia, ya which is kayak Cina, Jepang, ada yang dari Arab juga ada, India gitu. Jadi memang benar-benar apa ya, dynamic lah kulturnya gitu. Nah, sehingga waktu itu project-nya tuh bener-bener cuma singkat gitu, kayak dalam arti, oke, kalian grup dibagi berlima, apa yang bisa kalian berikan untuk Lancaster. Nah, itu kan sebenarnya hal yang sangat random ya. Apalagi kita yang kayak kita bukan orang sini, kita nggak tahu apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa memberikan improvement ke sebuah tempat yang kita tuh nggak tahu asal usulnya gitu. Nah, di sini makanya kita diperkenalkan dengan term design thinking tadi. Nah, jadi di sini untuk tahu gimana sih caranya kita bisa improve si Lancaster, kan kita yang pertama harus tahu Lancaster itu tuh apa yang dia miliki secara historinya, bagaimana ekosistemnya, bagaimana orang-orangnya, bagaimana kulturnya, seperti apa orang ini day to day mencari pekerjaan gitu. Nah, dari situ kan berarti kita berusaha untuk berempati dengan si Lancaster City ini, baik dari lingkungan maupun dari ekosistem dan orang-orangnya. Nah, sehingga kita waktu itu bikin kayak semacam bagan atau chart gitu sih. Nah, ini mungkin kayak salah duanya. Jadi kita juga melihat sebenarnya faktor ekstrinsik dan intrinsik dari kota ini seperti apa. Kemudian bagaimana penyebaran penduduknya gitu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman kan sempat dengar dari Adin juga ya. Kalau kalian juga akan ada project yang sifatnya mungkin mirip-mirip apa ya, implementasi design thinking ini. Jadi mungkin bisa ambil salah satu caranya. Jadi dari situ we try to understand, kita juga belajar dari desk research ya, seperti apa Lancaster. Dan ini nanti juga dibawa ke arah interview. Kita benar-benar tanyain satu-satu orang-orang Lancaster yang kita kira cocok gitu. Kita tanya seperti apa historinya, seperti apa Bapak melihat Lancaster City ini dan segala macam. Jadi semua data-data itu kita ambil dan kumpulkan dari sisi kualitatifnya maupun dari kuantitatifnya. Nah, itu ini mungkin kayak sneak peek aja ya. Ntar mungkin kalau detailnya prosesnya seperti apa, nanti mungkin bisa di-translate ke apa yang saya lakukan di pekerjaan kali ya. Cuma intinya kita ada proses ideasi setelah proses yang pengumpulan data-data tadi gitu. Nah, sorry, mungkin kayak salah satu tambahan. Terus kemudian hasilnya apa Kak dari grup-grup ini? Nah, kebetulan waktu itu grup saya itu saya menghasilkan produk yang sifatnya kayak aplikasi tourism gitu. Nah, kenapa aplikasi tourism? Karena setelah kita pelajari dari background-nya, kita tuh melihat bahwa desa ini tuh sangat kental dengan historinya gitu. Tapi historinya ini tuh somehow tidak terkoneksi dengan murid-murid atau pelajar yang datang dari mancanegara itu gitu. Jadi kita melihat ada gap yang sangat besar antara potensi, which is yang tadi historical value-nya, versus dengan pendatang-pendatang yang memang kalau lihat dari persentase tuh lebih banyak dari penduduk lokalnya gitu. Nah, sehingga kita melihat gimana caranya kita bisa menyambung gap antara potensi sama konteks yang ada itu. Nah, makanya ini mungkin yang bisa disebut dengan problem statement sih. Apa sih yang pengen kita achieve? Nah, sehingga waktu itu kita bikin kayak aplikasi tourism yang sifatnya itu lebih kepada introduction untuk murid-murid yang belajar waktu itu. Jadi kayak kita coba untuk membuat itu fun, membuat itu juga memberikan knowledge, tapi nggak lupa sama value historinya.
Nah, since ini 5 hari, jadi memang waktu itu sifatnya coming as a konsep aja sih, konsep dari grup-grup itu gitu. Nah, kebetulan grup saya outputnya sebagai aplikasi gitu. Nah, ini mungkin bisa next. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kenapa sih design thinking tuh bisa ada gitu. Nah, sebenarnya design thinking secara proses itu memang sudah ada kayak way before term-nya itu sendiri. Nah, cuma kalau pengen tahu design thinking sendiri tuh dari mana keluarnya, ini dulu ada salah satu desain dan consulting firm namanya IDEO. Ini mungkin juga teman-teman udah pernah dengar kali ya. Jadi mereka yang akhirnya mendevelop term design thinking itu yang akhirnya menjadi sangat mainstream. Nah, ternyata lahirnya itu dari tahun 1991 gitu. Jadi pasti belum pada lahir semua sih. Jadi kayak termnya ini ternyata lahir di tahun 1991 di mana mereka ini punya pandangan bahwa proses ini tuh sangat bermanfaat. Jadi jangan sampai the process itu hanya dipakai oleh desainer aja seperti kita-kita, tapi juga gimana proses ini tuh bisa diaplikasikan ke ranah yang lebih luas. Nah, waktu itu memang secara konteks itu company sama business driven perspective. Jadi gimana orang-orang dalam sebuah company itu mereka bisa menerapkan si design thinking ini untuk lebih memahami customer mereka dan memahami bisnis model mereka gitu. Nah, sehingga mungkin value yang pengen saya tanamkan di sini tuh sebenarnya cuma simple design thinking itu, yaitu yang pertama human centered. Kita fokus kepada human-nya, siapa yang akan memakai aplikasi atau produk atau any output lah yang akan langsung berinteraksi dengan produk kita gitu, which is tadi value pertama human centered, dan yang kedua itu juga nggak lepas dari innovation gitu. Karena design thinking ini sendiri tuh sifatnya iterasi ya, mungkin juga yang Adin udah pernah share sebelumnya. Jadi memang design thinking ini sifatnya iterasi gitu. Jadi beda sama arsitek atau mungkin juga bisa beda kayak interior designer ya. Ibaratnya kita kalau udah punya produk, which is mungkin produk kita output interior ya, entah itu apa ya, sekolah, apartemen, atau rumah. Ketika sudah selesai dalam ranah konstruksinya, ya udah biasanya udah selesai gitu. Sifatnya hanya kayak apa ya, bits and pieces interior stuff aja lah gitu, tapi sebenarnya formnya udah ada. Nah, kalau di sini itu tuh kita sangat mengapresiasi namanya inovasi gitu. Jadi kenapa design thinking itu hadir, karena setelah proses terakhir, yaitu setelah kita deliver the product, kita bisa aja mundur lagi ke awal untuk create the better product. Nah, makanya di sini term kedua yang pengen saya highlight itu adalah innovation gitu. Nah, mungkin boleh next. Bentar ya. Panasan. Iya, ini mungkin jadi intermezzo dikit. Teman-teman ada yang pernah baca atau pernah lihat buku ini nggak? Start with Why. Ini lumayan populer dan sebenarnya sekarang nggak usah baca bukunya juga udah banyak yang apa namanya share tips-tips di YouTube juga sih. Jadi Start with Why ini sebenarnya landasannya tuh adalah kita live our life for a purpose gitu. Jadi kita tahu apa yang kita pegang sebagai value. Nah, gimana sih caranya kita tuh bisa understanding people, kita bisa memberikan rasa empati ke orang-orang sekitar, kalau kita even nggak paham sama diri sendiri gitu. Apa sih value-nya seorang siapa, Nabila misalkan, apa sih value-nya seorang siapa ya di sini ya, Lintang gitu. Nah, itu kan akhirnya kita berangkat ke diri sendiri juga. Kenapa sih kita living our life? Kita pengen bring value yang seperti apa ke society misalkan, karena semua ini start with ourselves gitu. Ibaratnya kalau kita mau being kind to others, kita mau memahami orang lain itu seperti apa, kita harus being kind to ourselves dulu. Nah, ini sebenarnya kayak value-value dasarnya tuh ke arah situ gitu. Cuma dibungkus ke arah yang kesannya tuh sangat apa ya, business centric lah, leaders gitu kan, atau kayak company gitu. Tapi sebenarnya ya kita semua leaders anyway gitu loh. Karena kan kita bisa make our own decision kan. Nah, sebenarnya ini lebih ke arah reminder untuk kita tuh sebenarnya bisa tahu atau bisa paham diri sendiri atau lingkungan sekitar dengan starting with value.
Nah, gimana caranya design thinking ini masuk? Nah, pertama kan kalau teman-teman juga ingat ada proses yang empathize itu ya. Jadi kita tuh bagaimana cara kita empathize ya kita butuh untuk memahami apa sih purpose-nya gitu. Purpose dari sisi apa? Dari sisi user-nya, dari sisi customer-nya, kemudian dari sisi apa lagi? Mungkin kalau konteks selanjutnya dari sisi society, ekosistem, atau balik lagi ke bisnis juga ya. Jadi understanding itu yang core-nya lah, kayak starting point-nya would be dari si empathize dan understanding itu, gitu. Nah, next. Nah, ini mungkin jadi tipis-tipis menjelaskan company core di Blibli. Jadi sebenarnya simple sih, kan kalau kita ngomongin soal e-commerce, kita ngomongin bisnis, kan for sure at the end of the day kita kan cari GM keuntungan ya, profit gitu. Jadi ujung-ujungnya memang bisnis fokusnya ke arah situ gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mencapai company core yang secara bisnis itu memberikan keuntungan gitu ke employee-nya atau ke sekitar society. Nah, pertama yang udah sangat jelas ini kita harus user centric gitu. Karena kita punya bisnis model, kita punya produk ujung-ujungnya yang pakai juga customer. Nah, sehingga kalau kita lihat pilarnya atau neracanya antara customer dan bisnis itu juga mesti balance gitu. Karena kalau kita nggak melihat dari customer perspektif, kita maunya jualan aja, gimana kita tahu apa yang sedang dibutuhkan customer di era ini misalkan. Atau kalau misalkan kita punya produk yang pengen kita jual, tapi at the end of the day itu nggak nyampe-nyampe ke customer-nya, entah itu kelamaan, atau nyampe tapi paketnya rusak lah, atau ya semua isu-isu itulah. Nah, itu sebenarnya kan juga nggak balance ya antara customer dengan bisnis. Nah, makanya the company core would be bisnis fokusnya customer centric, sama juga business driven masih terkait dengan GMV. Nah, kemudian yang terakhir, gimana caranya kita bisa menyatukan antara customer dengan bisnis misalkan. Nah, itu kita butuh yang namanya benang merahnya itu yaitu personalization. Jadi teman-teman tuh pernah aware nggak sih misalkan kalau teman-teman buka salah satu e-commerce tuh kadang kalau kita lagi cari barang, terus besoknya buka lagi barang yang sama atau yang mirip-mirip tuh kayak selalu muncul. Misalkan kita lagi cari lagi cari jilbab gitu, terus besoknya buka e-commerce lagi tiba-tiba yang dijual tuh jilbabnya makin banyak pilihannya, atau mungkin untuk mix and match ada baju juga di produk cart-nya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu hal yang ibaratnya secara personalizations itu berbeda-beda nih antara satu customer dengan customer yang lain. Nah, ini makanya salah satu core-nya itu juga adalah personalizations gitu, di mana kita memberikan tawaran atau memberikan produk yang memang secara customer merasa diperhatikan lah gitu. Intinya seperti itu. Oke, nah ini kita masuk ke teori-teorinya ya. Tadi kan udah intro apa itu design thinking secara sejarah, terus bagaimana dia bisa secara high level diimplementasi di kehidupan sehari-hari, sama yang terakhir konteksnya yaitu company. Nah, di sini sebenarnya nggak usah terlalu dihafalin yang gimana-gimana, tapi ini secara konsep ya. Yang pertama tadi kan sempat disinggung empathize gitu, gimana kita bisa memahami siapa yang akan pakai produk kita, siapa customer kita, atau mungkin siapa yang akhirnya berpotensi nih untuk masuk ke dalam value kita, which is produk yang kita tawarkan gitu. Karena sometimes kita mungkin bisa melihat user itu menjadi target market kita setelah kita benar-benar mengobservasi nih. Jadi memang ada dua ya, yang memang secara target kita sudah targetkan gitu, sama yang memang secara target itu masih potensi. Nah, itu jadi bagaimana caranya, yaitu pertama dengan empathize itu. Nanti detailnya aku jelasin di belakang ya. Nah, yang kedua define. Nah, define ini maksudnya yang tadi aku sempat mention sebagai problem statement. Setelah kita tahu semua data-data customer, setelah kita tahu di mana customer itu tinggal, ekosistemnya, itu kan ada banyak data ya, kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini kita mau bikin apa nih dari semua data-data ini? Nah, itu kita perlu namanya define gitu. Jadi kita melihat
atau mendefinisikan sebuah problem statement lah. Kita mau mengerucut ke arah mana. Nah, ini mungkin kalau kayak gambaran funnel, itu empathize tuh funnel paling atas yang sangat besar, kemudian makin ke bawah dia mengerucut. Jadi di empathize, divine, kemudian ideate, kita brainstorm dari problem statement yang sudah kita definisikan di awal. Nah, kemudian prototype makin mengerucut tuh. Kita bikin beberapa mock-up, beberapa prototype yang sifatnya ya secara quote and quote merealisasikan ideas yang sudah kita define di atas tadi gitu. Kemudian yang terakhir testing. Karena ya pada akhirnya sebelum produk kita launch di pasaran, sebelum produk kita akhirnya dipakai oleh orang banyak, kita harus memastikan bahwa produk kita ini adalah produk yang baik gitu dan mudah untuk digunakan, sehingga perlu ada proses yang namanya testing gitu. Nah, ini secara high level-nya ya, ada 5 berarti. Oke. Nah, ini kita coba runutin lagi dari yang proses pertama, yaitu empathize. Yang tadi udah aku sangat singgung berkali-kali bahwa empathize itu adalah tahap di mana kita itu memahami atau understanding someone's experience gitu. Nah, mungkin kalau balik lagi ke konteksnya e-commerce gitu ya, gimana cara kita tuh tahu bahwa si Adin itu adalah target market yang tepat misalkan. Gimana Adin ini mau daftar ke Blibli dan gimana dia akhirnya bisa menjadi aktif customer ya yang melakukan aktivitas rutin di dalam Blibli. Siapa aja sih target users kita? Nah, gimana kita tahu semua ini tuh kita harus mendefinisikan tadi proses understanding itu. Kita mesti tahu gimana motivation-nya, apa unique selling points kita. Jadi semoga antara customer dengan apa yang kita offer itu ketemu gitu di tengah. Nah, ini contoh-contoh questions yang bisa kita bisa kita tanyakan di dalam tahap empathize ini gitu. Apa sih yang bikin customer itu mau stay gitu? Apakah sebenarnya registrasi kita tuh mudah atau proses login kita tuh mudah dan semacamnya. Nah, gimana kita bisa mendapatkan data-data itu? Salah satu yang biasa kita gunakan itu namanya empathy mapping gitu. Jadi kita biasanya ngeplot dari apa yang customer lihat, apa yang customer ucapkan, apa yang customer lakukan, apa yang mungkin dia dengar dari orang lain, apa yang dia rasakan juga gitu. Nah, terus gimana caranya Kak kita bisa tahu semua ini? Gimana caranya kita bisa menjawab semua variabel-variabel ini? Nah, salah satu cara yang mudah banget, yang ibaratnya tanpa effort, itu biasanya kita nge-blast survei. Jadi kayak kita butuh untuk tahu misalkan fitur yang udah ada itu kayak Blibli Mart gitu. Terus kita udah punya mappingannya. Customer ID yang biasa beli Blibli Mart itu siapa aja, biasa kita blast survei. Nah, dari blast survei ini secara kuantitatif ya, secara angka kita bisa lihat berapa persen customer yang suka misalkan, berapa persen customer yang nggak merasa fitur ini itu bermanfaat misalkan, atau yang bener-bener yang sama sekali kayak, wah ini jelek banget gitu. Itu sebenarnya banyak plottingannya ya. Tapi dari itu secara angka kita bisa lihat apakah fitur ini tuh sudah works atau ada yang bisa kita improve. Nah, starting point-nya dari situ. Dari survei kita bisa lihat, kemudian dari interview gitu. Nah, cuma kalau interview ini ibaratnya kita punya 500 kandidat kayak for sure susah banget ya kita interview ke 500 kandidat itu. Jadi biasanya kita pilih-pilih kandidat yang potensial dan udah ada mappingannya gitu. Misalkan kandidat yang secara purchase itu loyal, itu kita interview. Atau kandidat yang sama sekali baru nih, yang belum pernah, yang sudah pernah bikin akun Blibli tapi belum pernah belanja. Nah, itu kita interview. Jadi kita bisa melihat perspektif secara kualitatif dari pattern-pattern atau orang-orang yang berbeda. Nah, ini misalkan kalau kalian nanti mau ada project soal design thinking, ini bisa juga kalian terjun ke lapangan, kalian lihat nih orang-orang mana yang kalian bisa interview untuk kalian punya insight gitu. Apakah
secara gender gitu kalian udah define, cowok atau cewek, atau secara usia juga kalian pengen define, pengen tahu perspektif dari Gen Z misalkan atau yang udah berkeluarga. Nah, itu sebenarnya dari semua spektrum-spektrum user itu kita bisa mendapatkan insight yang berbeda-beda gitu. Jadi the more you interview sebenarnya the richer the insight gitu. Jadi kayak nanti coba disesuaikan aja sama kebutuhannya. Nah, ini paling salah satu prosesnya empathy mapping. Nah, di sini juga kayak lumayan banyak yang sering dengar juga persona. Jadi dari hasil survei tadi, dari hasil interview tadi, sebenarnya kan ada banyak insight yang akhirnya kita kadang tuh bingung nih gimana nih kita mau bikin apa, kita mau ngapain, kita mau kemana. Nah, untuk mengerucutkan dan memahami siapa user kita dan bagaimana user kita, itu biasanya kita nge-mapping dalam bentuk persona. Jadi persona ini tuh sebenarnya karakter fiksi sih. Jadi nggak bener-bener ini ada namanya misalkan Pak Johan atau Bu Agnes misalkan, itu nggak spesifik satu orang sebenarnya. Jadi hasil persona itu bisa jadi gambaran dari misalkan The Opportunist, ini sebenarnya kombinasi dari 100 orang yang kita blast survei itu sebenarnya jawabannya mirip-mirip ke arah sini. Nah, berarti secara portion 100 orang tadi itu adalah The Opportunist. Nah, di sini sebenarnya juga bisa detailkan tergantung dari kebutuhan teman-teman juga sih. Jadi misalkan kita butuh untuk melihat yang biasanya yang biasanya kita masukin itu udah jelas kayak biasa range usia sih. Range usia tuh sebenarnya kalau di produk kita tuh yang pakai tuh siapa aja sih? Apakah dia udah berkeluarga, apakah dia bekerja atau masih sekolah. Nah, itu sebenarnya kita udah punya plot-plotnya gitu. Karena kita taunya dari persentase yang di awal-awal tadi tuh pakai Blibli gitu. Jadi kita udah nge-mappingin juga dari sisi personanya. Nah, ini kita kemudian bisa tahu goal-nya seperti apa sih frustrations-nya, apa sih yang dia tuh ngelihat Blibli misalkan nggak nyaman atau nggak works. Nah, itu kita mappingin semua gitu. Nah, di opportunist ini biasanya orang-orang yang suka ngincar promo gitu. Jadi ternyata banyak dari customer yang mereka berinteraksi dengan Blibli itu karena promonya gitu. Atau the shifter misalkan yang awalnya dia belanja di Blibli, tapi kemudian melihat ada opportunity untuk jualan. Nah, ternyata dia shifting dari buyer menjadi seller. Nanti contoh-contoh gambaran kasar aja sih gitu terkait dengan persona. Oke, nah yang kedua kita masuk ke define, set a problem statement. Yang tadi aku udah mention sebelumnya, cara kita mengerucutkan dari empathize itu kemudian go to the next phase, itu kita ada namanya define. Nah, data-data tadi yang udah aku mention kan kita bisa lewat interview, terus kemudian kita juga bisa lewat observation, kita bisa bener-bener kayak fly on the wall, kita ngeliatin di sekeliling itu sebenarnya orang-orang tuh seperti apa. Nah, ini mungkin kalau di Blibli itu konteksnya kalau misalkan ada teman-teman kita yang terjun langsung ke mitra, mungkin kalau pernah dengar Blibli Mitra, itu kita kayak kerjasama sama warung-warung lokal gitu sih. Jadi biasanya teman-teman tuh kayak do observation, ngeliatin gimana kalau orang jualan, gimana kalau orang beli barang, gimana kalau sellernya itu berinteraksi sama aplikasi mitranya. Nah, itu kita juga bisa mendapatkan data itu secara observasi. Nah, kemudian yang terakhir ini sebenarnya competitive analysis sih. Jadi yang teman-teman tahu kan sebenarnya Blibli itu udah lama ya. Jadi kayak maksudnya bukan hal yang oke kita bikin produk terus kemudian selesai. Jadi kita do the process itu tuh secara iteratif. Nah, gimana cara kita tahu kita harus maju atau kita harus compete atau kita harus bersaing dengan sebelah misalkan. Nah, itu kita biasanya do competitive analysis. Kayak misalkan secara market ada siapa sih misalkan pesaing misalkan. Nah, apakah yang mereka lakukan itu better dari kita. Nah, itu biasanya kita belajar itu dari competitive analysis. Nah, akhirnya kita bisa define, oh mereka punya fitur ini, kita mau pakai juga nggak ya misalkan. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja gitu. Karena kan ibaratnya kita memberikan yang memang secara market butuhkan ya. Kalau memang secara market mereka butuh ke arah itu, misalkan waktu pandemi, kita nggak mungkin nih ke supermarket, ke Indomaret aja kayak udah tak
takut-takut kayak susah gitu karena pandemi. Nah, itu biasanya kita lihat pattern-nya, oh banyak orang yang butuh online groceries gitu. Jadi makanya waktu pandemi itu online groceries tuh sangat apa ya, sangat ya hot topic lah ya di seputar dunia e-commerce e-commerce gitu. Jadi waktu itu kayak makanya step ketiga itu kita do competitive analysis juga untuk melihat sebenarnya pasar itu udah seperti apa gitu. Nah, dari sini dari 3 ini kita buat yang namanya data gitu. Jadi defining the problem statement dari data-data yang tadi. Nah, contoh define itu seperti apa? Nah, mungkin next-nya. Nah, kalau di Blibli ini memang sebenarnya awal-awal sih ya, awal-awal kita tuh melihat banyak customer itu yang masih belum trusted dengan Blibli. Kenapa? Karena mereka perceive Blibli itu cuma jual barang-barang yang mahal gitu loh, entah itu elektronik atau entah itu HP, dan beberapa juga katanya banyak yang suka beli motor di Blibli. Jadi emang di-perceive sebagai e-commerce yang jual barang-barang mahal gitu. Nah, ternyata persepsi itu tuh masih dibawa sampai sekarang gitu. Banyak orang yang melihat, aduh kalau belanja online tuh takut gitu, kayak lack of trust. Nah, makanya problem statement yang ini sebagai percontohan aja ya, problem statement yang kita ambil dari interview-interview tadi, observasi tadi itu ternyata banyak yang masih belum percaya dengan belanja online atau purchase online. Nah, kadang-kadang gimana sih kita mendefine problem statement ini? Dari hasil interview tuh biasa kita quote gitu sih. Misalkan ada bapak yang pernah bilang, iya saya nggak berani beli barang online. Soalnya saya pernah dulu kecewa beli tas kulit yang lumayan mahal, tapi nyampe-nyampe kayak plastik misalkan. Atau orang yang mau belanja sepatu, takut nanti size-nya nggak pas, soalnya nggak ngerti after sales-nya bagus atau enggak. Nah, daripada risiko coba-coba, mending saya beli di toko offline yang pasti-pasti aja gitu. Nah, di sini kan sebenarnya salah satu problem statement yang kita dapatkan setelah kita menginterview, setelah kita mengobservasi, banyak yang masih suka ke toko gitu. Meskipun secara online kita punya platformnya, banyak yang masih suka ke warung gitu. Jadi kayak kita melihat itu sebagai sebuah potensi justru. Meskipun kita termnya problem statement ya, tapi kita melihat itu sebagai potensi, oh ternyata masih banyak orang yang nggak percaya online, mereka masih lebih melihat offline sebagai potensi dan segala macam. Nah ini salah satu. Nah ini mungkin kayak salah satu iklan yang kita punya terbaru, dunia tipu-tipu. Ini ada suaranya nggak ya? Nggak ada suaranya ya? Nggak masuk ya, Din ya? Masih mute? Suaranya nggak ada ya? Nggak ada ya? Bentar, ada. Di sini suaranya kenceng banget soalnya. Iya, harus tap lagi. Tapi kalau teman-teman kedengeran nggak apa-apa sih. Ini kalau di aku nggak masuk. Aduh, bentar ya, kesemutan. Ini nggak penting sih ya, tapi sebenarnya ini ya. Nggak penting sih. Cuma ini mungkin sebagai intro aja bahwa kenapa sih kita tuh akhirnya butuh iklan ya, dalam arti ya kita talking about business lah. Kenapa tuh kita butuh iklan yang akhirnya bisa nyampe ke masyarakat gitu. Karena memang kita berangkat dari masalah tadi, banyak yang nggak percaya kalau belanja online, banyak yang masih suka belanja offline. Nah, gimana Blibli tuh coming in as a potential. Nah, ini makanya kita kenapa menghadirkan si iklan yang sekarang tuh Blibli tanpa tipu-tipu gitu. Nah, tapi menurut teman-teman kayak gini doang tuh, ya, nih teman-teman kayak gini tuh cukup nggak sih? Maksudnya oke, kita punya platform e-commerce, kita bikinlah iklan gede-gedean, Yura Yunita loh, terus kayak tipu-tipu kan, dunia tipu-tipu kan lumayan hits ya, dan kita berharap kayak
ya semua orang udah pasti denger lagunya gitu. Nah, ya udah kita pakai aja Yura Yunita. Kita pakai aja Dunia Tanpa Tipu-Tipu yang diambil dari lagunya dia. Nah, menurut teman-teman ini tuh udah cukup belum sih memberikan solusi akan permasalahan problem statement tadi gitu. Ini sambil discussion aja ya, sambil ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong cukup nggak sih? Yura Yunita loh guys, kayak wah pasti ini sih cukup nggak? Oke sih gitu. Savana? Cukup nggak sih kayak gini? Pertama kan viral tuh ya lagunya, juga banyak yang padu. Saya iklannya bagus katanya. Tapi kira-kira cukup nggak sih dengan orang melihat iklan, terus dia langsung, Blibli tanpa tipu-tipu kok, percaya ke Blibli, kita belajar di Blibli aja gitu. Maksudnya itu cukup nggak sih kalau menurut teman-teman dengan pakai brand ambassador? Cukup nggak, Saf? Kurang. Tetap ke Shopee. Oke. Iya. Oke, jadi thank you jawabannya. Memang sebenarnya gini doang tuh nggak cukup ya. Meskipun kayak secara effort kita udah put lah di marketing ini gitu. Cuma secara produk kayak for sure ini tuh nggak enough gitu. Karena memang kita ngomongin apa? Experience. Kita ngomongin bagaimana customer itu berinteraksi dengan produk kita, bukan berinteraksi dengan Yura Yunita dan iklannya gitu. Jadi kayak ya ini for sure. Gitu. Nah, mungkin next. Nah, dari situ kita biasanya melakukan proses ideate gitu. Jadi memang secara value dari sisi bisnis itu harus align sama apa yang kita offer dari sisi produk gitu. Nah, kebetulan kalau portionnya saya itu adalah produk. Nah, kemudian dari problem statement tadi banyak yang nggak percaya untuk belanja online. Nah, kemudian pertanyaannya, then gimana kita bisa meningkatkan rasa kepercayaan itu dari customer kita? Gimana kita bisa memberikan produk yang memang bisa terpercaya dan memang customer itu mau lakukan gitu. Nah, sehingga kita di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang sudah pasti kita brainstorming. Jadi brainstorming ini bisa dilakukan dalam grup atau dalam bentuk homework yang nantinya kita compile setelahnya gitu. Nah, ini salah satu foto kita waktu itu kita lagi define salah satu flow di fitur. Dan ini juga biasa kemarin karena pandemi dari offline kita tuh sekarang banyak shifting ke online sih. Jadi kadang kita lakuin ini di Miro, kadang lakuin di Figma Jam, tapi intinya sebenarnya brainstorming gitu. Jadi kita mengasah semua tim member untuk memberikan idenya mereka yang berangkat dari problem statement tadi gitu. Nah, di sini mungkin challenge-nya tuh adalah kadang dari kita tuh masih pakai topi masing-masing tuh. Dalam arti researcher masuk, dia pakai topinya researcher. Terus kalau ngomongin desain, aduh nggak mau deh, itu kan ranahnya desainer. Terus kadang ada yang masuk dari sisi bisnis analis, dia pakai topi bisnis analis, terus kayaknya nggak bisa deh, itu nanti dari sisi technical back end-nya akan susah misalkan. Nah itu sebenarnya challenge-nya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh masih pakai topi-topi itu ketika proses brainstorming. Nah, dari proses brainstorming ini apa sih output yang di-expect gitu? Yang pertama, kita jadi punya low fidelity-nya gitu. Jadi kalau kita mau bikin fitur baru atau fitur improvement, kita udah bisa define user story-nya itu seperti apa. Bagaimana si A kalau misalkan masuk ke dalam Blibli, apa yang dia lihat. Ini benar-benar kayak interior sih. Jadi kayak skenario ruang juga kan. Tapi kemudian di sini konteksnya produk digital gitu. Jadi ketika dia buka Blibli, apa yang dia lihat, apa intensinya, kemudian setelah dia melakukan intensi itu, apa flow setelahnya. Apakah susah misalkan kalau dia mau cari barang minyak, apakah susah gitu misalkan, oh ternyata banyak minyak yang dijual di Blibli gitu, tapi harganya beda-beda, ini bingung mana yang mau kita pilih ya gitu. Nah itu kan sebenarnya salah satu contoh ya komen-komen yang akhirnya datang dari customer gitu. Nah tapi itu berangkat semuanya dari user journey. Nah sehingga kita bisa menentukan low fidelity mockup
untuk akhirnya ke arah high fidelity. Nah ini mungkin aku nggak akan masuk banyak ke detail low fidelity, high fidelity karena mungkin secara output beda ya sama teman-teman ya. Cuma ini kayak mau jelasin salah satu proses aja yang kita lakukan di Blibli gitu terkait dengan ideate. Nah ini juga mungkin intermezzo juga karena tadi di atas tuh disinggung soal service design. Terus saya juga nyinggung terkait dengan masalah trust, kepercayaan. Nah akhirnya kenapa sih kita jadi punya online platform versus offline platform? Yaitu again itu berangkat dari proses empathize yang tadi di awal itu. Dan kemudian kita turun ke ideation, kita jadi punya eksplorasi ini gitu. Misalkan kita udah punya platform online terkait penggunaan poin gitu. Terus kenapa kita nggak bawa itu ke experience offline ya? Karena kan ini sebenarnya at the end of the day journey belanja anyway gitu. Cuma hanya beda antara online dan offline-nya, hanya beda platform aja, tapi the journey would be the same. Kayak customers buy a product, mereka bisa pakai poin, that's it. Nah, sehingga kita bisa extend konsep tadi yang berangkat dari problem statement di awal. Banyak yang nggak percaya kalau belanja online, misalkan contoh tadi, Blibli banyak jual elektronik misalkan. Nah, kalau kemarin ada launching misalkan iPhone 15 langsung beli online kan rada-rada bergetar gitu ya hati ya. Kalau ntar datangnya nggak cocok gimana? Nah, akhirnya masuklah toko offline ini gitu. Jadi itu berangkat dari aspirasi-aspirasi customer juga. Jadi nggak ujuk-ujuk, ya udah kita buka aja toko biar keren gitu, nggak gitu. Jadi kita mencoba untuk mensinergikan experience service design tadi dari online ke offline. Nah sehingga ini contoh screen aja ya, di online kita screen-nya seperti ini, kita bisa pakai BB Ticket Points. Nah begitu ke offline itu kita juga bisa bayar di kasir pakai poin gitu. Jadi kayak sinerginya itu berangkat dari situ. Nah ini contoh hasil ideation. Nah ini kemudian kita juga punya immersive online offline experience. Temanya scan and go gitu. Jadi di sini tuh berangkat dari potensi bahwa sebenarnya customer itu sudah sangat familiar dengan yang namanya belanja di toko-toko Indomaret lah, di Alfamart lah. Nah, tapi apa sih yang akhirnya tuh membuat mereka males gitu ya, dalam arti secara experience apa yang bisa kita improve. Nah, di sini kita mensinergikan pengalaman online yaitu belanja memasukkan barang ke cart dengan offline yaitu di mana kita bisa men-scan produk-produk nyatanya nih, produk-produk groceries yang secara real kita scan, kemudian kita bayar via wallet. Nah, kenapa kita bisa punya ide ini? Itu juga ideation-nya berangkat dari customer juga sebenarnya. Mereka waktu itu lagi booming kayak wallet lah, GoPay, sekarang juga masukkan Blue gitu. Jadi kayak mereka tuh yang pertama lebih convenient dengan using si online purchase ini gitu. Tapi yang kedua, mereka masih pengen ngelihat barangnya nih, kayak pengen beli odol, pengen lihat odolnya. Soalnya itu juga sometimes experience yang menyenangkan ya, kita ke toko, kita lihat-lihat, tapi kita pengen bayarnya tuh pakai online biar convenient, biar cepet, biar nggak antri di mbak-mbaknya. Nah, itu gimana kita mensinergikan itu, ya lewat ideation yang tadi, proses-proses brainstorming tadi, kita akhirnya come up dengan ide seperti ini. Nah, ini juga udah ada di kantor kita di Saranajaya. Jadi kita kalau mau belanja di toko ini, kita simply kayak tinggal scan produknya, langsung bayar tanpa antri sih, pakai GoPay atau BBPay gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu proses yang cukup krusial juga. Jadi tadi kan mungkin contoh-contoh project yang secara nyata hadir gitu ya. Nah, sebelum ke situ, itu tuh sebenarnya kita juga melakukan yang namanya tuh prototyping gitu. Jadi, kita desainernya biasanya akan mempersiapkan mockup dan kebetulan kalau di kita ini mockup di HP ya, aplikasi ya. Jadi mereka akan coba langsung fitur-fitur yang kita pengen launch gitu. Nah, yang kita lakukan itu biasa dari researcher mereka udah punya skenarionya. Misalkan coba kalau Bapak ingin mencari sepatu misalkan di Blibli, gimana sih caranya gitu. Nah, di situ kita nggak ngasih tahu caranya yang sudah pasti. Jadi kita ngelihat gimana Bapak ini tuh berinteraksi untuk mencari
berinteraksi dengan produk kita untuk mencari sepatu tadi gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita ngelihat pain point-nya si customer ini apa. Misalkan dia bilang, "Oh, gampang cari sepatunya gampang," gitu. Secara mulut ngomong gitu, tapi secara observasi dia bolak-balik back button, search bar misalkan. Berarti kan dari situ intensinya dia ada kebingungan yang tidak dia sampaikan. Nah, makanya itu tadi kombinasi interview sama observasi itu penting. Dan aku bilang ini tuh jadi kayak proses yang iterate. Jadi hasil yang kita dapat di prototype ini itu bisa kita bawa lagi ke proses yang empathize tadi gitu. Kita trying to understand the customer yang ini secara langsung mereka berinteraksi dengan prototype-nya gitu. Nah, dari sini setelah kita observasi kita bisa tahu nih banyak insight yang sebenarnya tuh bisa di implementasikan untuk produk kita gitu. Sehingga kita juga bisa memberikan improvement sekaligus gitu ya. Bukan yang kayak designers know everything, no. Kita nggak tahu apa-apa, tapi kita justru membawa apa aspirasi customer untuk kita translate ke dalam sebuah produk gitu. Nah, mungkin next-nya. Nah, ini udah proses deliver nih, biasanya proses-proses yang menyenangkan sih buat desainer gitu, karena apa namanya, kita udah tahu mau bikin apa, kita udah tahu improvement-nya seperti apa, yang terakhir itu adalah kita deliver gitu. Deliver tuh dalam arti kita launch produk itu ke masyarakat dengan harapan produk kita tadi itu menjadi produk